Terungkap fakta-fakta kematian Brigadir Esko direkonstruksi. Telah digelar rekonstruksi atau reka ulang adegan kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, Senin, 29 September 2025. Reka ulang adegan diperagakan tersangka Brigadir Rizka Sintiani yang juga istri korban di rumahnya di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Sejumlah peragaan tersangka mengungkap perlakuan penganiayaan terhadap korban sehingga meninggal dunia. Terdapat beberapa adegan yang diperankan pengganti karena tersangka Brigadir Rizka menolak melakukannya. Berikut ini sejumlah fakta rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko seperti dihimpun Tribun Lombok. 1. Pukulan di bagian belakang kepala. Polda NTB dan Polres Lombok Barat menggelar rekonstruksi berdasarkan hasil penyidikan. Salah satu adegan krusial yang mengenai peristiwa penganiayaan di dalam rumah, yang diperagakan secara tertutup. Kuasa hukum keluarga Esko lalu Anton Heriawan yang turut menyaksikan peragaan itu mengungkap bahwa korban mengalami kekerasan. Korban sempat dipukul di bagian kepala oleh Brigadir Rizka, ucap Anton saat ditemui di lokasi rekonstruksi, di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin, 29 September 2025. Anton menyebutkan, ada pula luka sayatan di wajah bagian dahi dan pipi serta telapak tangan bagian kanan korban. Kalau luka sayatan di bagian tangan kan itu naluri membela diri, gak ada orang yang mau mati konyol, maka kami yakini ada tersangka lain yang ikut terlibat, katanya. 2. Tersangka menolak adegan. Brigadir Rizka sempat menolak untuk menjalani reka adegan sehingga dilakukan oleh peran pengganti. Yakni ketika adegan beralih ke lokasi penemuan mayat Brigadir Esko di kebun belakang rumah. Brigadir Rizka menolak dirinya sebagai pihak yang membawa tubuh Brigadir Esko ke kebun di belakang rumah. Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan reka ulang adegan tetap dilanjutkan. Penolakan itu haknya tersangka. Kami sudah sampaikan kami akan melaksanakan adegan selanjutnya kalau yang bersangkutan menolak itu haknya tersangka, ucapnya. Catur menyatakan bahwa tersangka kooperatif dalam menjalani proses rekonstruksi meskipun menolak memperagakan sejumlah adegan. Sejauh ini tersangka masih kooperatif, kalau penemuan bukan tersangka dan pakai peran pengganti, katanya. 3. Terungkap peran orang lain. Adegan di kebun tempat penemuan mayat korban mengungkap adanya 2 orang lain yang mengetahui kejadian. Polisi menggambarkannya dengan peran pengganti 2 orang MRX yang membopong jasad korban dari rumah ke kebun. Adegan selanjutnya yakni MRX mengikat leher korban di batang pohon seolah-olah korban mengakhiri hidup padahal meninggal dunia karena dibunuh. Catur mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko yang diduga sebagai tersangka lain. Sementara masih 1, kita lihat perkembangannya nanti bisa bertambah atau tidak yang paling krusial masih kami dalami, ucap Catur. 4. Motif masih sumir. Sejumlah rangkaian rekonstruksi menunjukkan peristiwa terkait kematian Brigadir Esko. Tersangka Brigadir Rizka memperagakan adegan penganiayaan sementara ada pihak lain yang menutupi penyebab kematian korban. Meski demikian, polisi belum mengungkap mengenai motif atau alasan Brigadir Rizka membunuh suaminya sendiri. Mohon maaf, motif masih kami rahasiakan, kata Catur. 5. Pihak keluarga korban kecewa. Ayah almarhum Brigadir Esko, Samsul Herawadi menyinggung proses rekonstruksi yang menurutnya tidak transparan. Kan katanya terbuka tapi kenapa ditutup-tutupi begini, kan kami nggak paham. Kami pada saat rekonstruksi di dalam rumah juga nggak dikasih masuk, tegasnya. Ia menyebutkan, bahwa keluarga dari tersangka seolah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Esko.